Minasan, konnichiwa. Video ini akan membahas mengenai salah satu tata bahasa Jepang yaitu verba atau doshi. Materi hari ini akan mencakup 6 pokok pembahasan utama, dimulai dari definisi, fungsi, dan jenis verba, lanjut ke struktur kalimat, lalu kita akan belajar mengubah verba ke bentuk negatif, lampau, dan negatif lampau, dan terakhir, cara membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Baik, bagian pertama adalah definisi dan fungsi verba. Jadi, verba atau doshi adalah kelas kata yang mendeskripsikan sebuah aksi atau tindakan, keadaan, atau terjadinya suatu proses. Verba punya 3 fungsi utama, yang pertama yaitu menjadi predikat kalimat. Verba adalah inti yang memberikan makna utama pada sebuah kalimat. Fungsi yang kedua yaitu menentukan sifat kalimat. Melalui perubahannya atau konjugasi, verba menunjukkan waktu apakah lampau, sekarang, atau masa depan, lalu menunjukkan bentuk apakah positif atau negatif, dan menunjukkan nuansa lain seperti keinginan, perintah, atau kemungkinan. Fungsi yang terakhir yaitu berada di akhir kalimat. Dalam struktur kalimat bahasa Jepang, baik formal maupun informal, posisi verba hampir selalu berada di paling akhir. Secara sederhana, verba menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis verba, ada 3 kelompok utama yang wajib dihafal. Yang pertama ada godan doshi atau kelompok 1, yaitu verba yang berakhiran bunyi konsonan U. Contohnya seperti tabel berikut, seluruh verba diakhiri dengan huruf vokal U. Kedua yaitu ichidan doshi atau kelompok 2. Semua kata kerjanya berakhiran iru atau eru. Contohnya seperti tabel berikut, seluruh verba diakhiri dengan iru atau eru. Ketiga yaitu henkaku doshi atau kelompok 3 yang merupakan pengecualian, isinya yaitu verba suru dan kuru. Selanjutnya ada cara membedakan verba. Aturan dasarnya yaitu jika tidak diakhiri iru atau eru sudah pasti kelompok 1 atau godan doshi. Jika diakhiri iru atau eru, kemungkinan besar merupakan kelompok 2 atau ichidan doshi. Tetapi ada beberapa verba kelompok 1 yang mirip seperti kelompok 2 karena berakhiran iru atau eru. Beberapa verba ini adalah pengecualian yang harus dihafal. Contoh yang paling sering muncul adalah sebagai berikut. Ada kairu, hairu, hashiru, kiru, shiru, iru, shaberu, dan juga heru. Selanjutnya adalah struktur kalimat. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Dalam bahasa Jepang, pola dasar kalimat verbal adalah subjek plus objek atau keterangan plus predikat atau verba. Peran setiap kata ditandai oleh partikel seperti wa sebagai penanda topik, ga sebagai penanda subjek, o sebagai penanda objek, ni sebagai penanda tujuan, waktu atau lokasi keberadaan, dan d sebagai penanda tempat terjadinya aksi atau alat yang sedang digunakan. Yang terakhir ada keterangan waktu untuk membentuk kalimat lampau, contohnya seperti kino atau kemarin, kesa tadi pagi, senshu minggu lalu, sengetsu bulan lalu, kyonen tahun lalu, ototoi kemarin lusa, dan nani-nani mai atau nani-nani yang lalu. Selanjutnya yaitu pembentukan dan penggunaan negatif kata verba atau bentuk nai. Untuk godan doshi atau kelompok 1, ganti vokal U pada akhir verba menjadi A, lalu tambahkan nai. Contohnya pada verba nomu, U diganti menjadi A, lalu ditambahkan nai menjadi nomanai. Contoh kalimatnya, watashi wa osake o nomanai, atau saya tidak minum alkohol. Contoh verba yang kedua yaitu hanasu, U diganti menjadi A, lalu ditambah nai menjadi hanasanai. Contoh kalimatnya, amari oukina koe de hanasanai, atau tidak berbicara dengan suara yang keras. Untuk ichidan doshi atau kelompok 2, cukup buang akhiran ru, lalu tambahkan nai. Contohnya pada verba miru, hilangkan ru sehingga menjadi minai. Contoh kalimatnya, danu kun wa terebi o minai, atau danu tidak menonton televisi. Contoh verba yang kedua yaitu kariru, hilangkan ru sehingga menjadi karinai. Contoh kalimatnya, Rendi kun wa toshokan de hongo karinai. Rendi tidak meminjam buku di perpustakaan. Pengecualian untuk verba berakhiran u, jika verba diakhiri hiragana u, maka diganti dengan wa bukan a, lalu tambahkan nai. Contohnya pada verba hirou menjadi hirowa, ditambah nai jadi hirowanai. Contoh kalimatnya, watashi wa kane o hirowanai, atau saya tidak memungut uang itu. Untuk henkaku doshi atau kelompok 3 bersifat hafalan.
Suruh menjadi shinai, contohnya kyou wa shukudayo shinai, hari ini tidak mengerjakan PR. Yang kedua yaitu kuru menjadi konai, contohnya kare wa mada konai, atau dia belum datang. Yang ketiga ada aru menjadi nai, contohnya sukue no ue ni hon ga nai, di atas meja tidak ada buku. Berikutnya pembentukan dan penggunaan lampau kata verba atau bentuk ta. Untuk go dan doshi atau kelompok 1, perubahannya lebih kompleks, tergantung akhirannya. Contohnya, verba berakhiran u, tsu, ru berubah menjadi ta, verba berakhiran mu, bu, nu berubah menjadi nda, verba berakhiran ku menjadi ita, verba berakhiran gu berubah menjadi ida, verba berakhiran su berubah menjadi shita. Untuk ichi dan doshi atau kelompok 2 aturannya simple, buang akhiran ru lalu ditambahkan ta. Contohnya verba deru ganti ru dengan ta menjadi deta. Contoh kalimatnya neko ga ie kara deta, atau kucingnya telah keluar dari rumah. Contoh yang kedua itu verba suteru ganti ru dengan ta menjadi suteta. Contoh kalimatnya furuizashi yo suteta, atau telah membuang majalah lama. Ada satu pengecualian penting yaitu verba iku berubah menjadi ita. Selanjutnya pembentukan dan penggunaan bentuk negatif lampau atau bentuk nakata. Caranya ada 2 langkah, yaitu ubah dulu ke bentuk negatif atau nai, lalu ganti akhiran i pada nai dengan kata, menjadi nakata. Untuk go dan doshi, contohnya verba kau diubah menjadi negatif, yaitu kawanai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi kawanakata. Contoh kalimatnya, sengetsu sono aruba mo wa takakatta kara kawanakata. Bulan lalu karena album itu mahal, akhirnya tidak jadi membelinya. Contoh verba yang kedua yaitu hanasu diubah menjadi negatif, yaitu hanasanai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi hanasanakata. Contoh kalimatnya, ototoi genka shita node kare to hanasanakata, atau kemarin lusa karena bertengkar saya tidak berbicara dengannya. Untuk ichi dan doshi, contohnya verba taberu diubah menjadi negatif, yaitu tabenai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi tabenakata. Contoh kalimatnya, kesa wa onaka ga suite inakatta node nani mo tabenakatta, atau karena tidak lapar, tadi pagi saya tidak makan apa-apa. Contoh yang kedua yaitu verba oshieru diubah menjadi negatif, yaitu oshienai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi oshienakatta. Contoh kalimatnya, kino sore wa daiji na koto datta no ni kare ni oshienakatta. Padahal itu hal penting, tetapi saya tidak memberitahunya kemarin. Untuk verba pengecualian atau henkaku doshi, contohnya verba suruh diubah menjadi negatif, yaitu shinai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi shinakatta. Contoh kalimatnya, sakuya isogashikute chichi ni renraku shinakatta, atau tadi malam karena sibuk saya tidak menghubungi ayah. Contoh verba yang kedua yaitu kuru diubah menjadi negatif, yaitu konai, lalu hilangkan i dan tambahkan kata, menjadi konakata. Contoh kalimatnya yaitu Rara-kun wa senshu no party ni yoji ga atta node konakata, atau Rara tidak datang ke pesta minggu lalu karena ada urusan. Yang terakhir yaitu pembentukan dan penggunaan kalimat tanya serta cara menjawab. Untuk bertanya secara sopan, ambil kalimat bentuk mas, lalu tambahkan partikel ka di akhir. Contoh pertanyaan untuk verba yomu, mainichi hongo yomimasu ka? Atau apakah Anda membaca buku setiap hari? Untuk menjawab iya, gunakan hai lalu diikuti bentuk mas, hai yomimasu, atau saya membaca. Untuk menjawab tidak, gunakan iye diikuti bentuk maseng, iye yomimaseng, atau saya tidak membaca. Lalu untuk bertanya secara kasual, partikel ka dihilangkan, pertanyaan ditandai dengan intonasi naik di akhir kalimat. Terkadang partikel no ditambahkan untuk memperhalus. Contoh pertanyaan untuk verba tidur atau neru. Sakuya hayaku neta no? Apakah tadi malam tidur cepat? Untuk menjawab iya, gunakan lalu ulangi kata kerjanya dalam bentuk kasual positif atau bentuk kamus. Hayaku neta, atau iya tidur cepat. Untuk menjawab tidak, gunakan lalu ubah kata kerjanya ke bentuk kasual negatif. Hayaku nenakatta, tidak tidur cepat.
Itu tadi merupakan panduan lengkap mengenai verba dalam bahasa Jepang. Kunci utamanya adalah menghafal mana godang, ichidang, dan henkaku doshi atau kelompok 1, 2, dan 3. Kalau sudah hafal, semua perubahan bentuk ini akan terasa jauh lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Goshichu arigatou gozaimashita.